Jadi terima kasih Kak. Jadi hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang pola makan sehat pada bumil untuk mencegah stunting. Jadi pola makan sehat itu Kak, perilaku mengonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, dan serat pada air. Contoh makanan sehat itu Kak seperti sayur-sayuran hijau, buah-buahan segar, daging, telur, ikan begitu Kak. Kemudian pengertian stunting. Stunting itu Kak ialah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka pendek, dapat menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan otak dan pertumbuhan fisik pada anak. Seperti gambar di bawahnya Kak, ini perbedaan antara anak stunting dan anak yang tidak stunting. Dari segi postur tubuhnya dan tinggi badan itu sangat berbeda. Kemudian anak yang stunting itu Kak cenderung otaknya lebih kecil daripada anak yang normal. Kemudian dia punya fisiknya itu juga sangat berbeda. Kemudian dia punya perkembangan juga itu sangat berbeda. Jadi ini anak yang tinggi itu anak yang normal, tetapi anak yang pendek itu anak yang stunting. Tapi Kak, pendek itu belum tentu stunting, dan stunting itu sudah pasti pendek. Jadi Kak, tujuan pola makan sehat pada bumil itu yang pertama untuk mencegah terjadinya stunting, agar ketika kakak melahirkan nanti adik itu tidak stunting gitu Kak. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Jadi kakak itu sering mengonsumsi makan makanan yang sehat begitu Kak. Kurangi begadang seperti itu. Lalu mencapai status gizi bumil dalam keadaan normal. Mencapai status gizi ini kakak berarti kakak itu sering-sering mengonsumsi makanan sehat. Jadi kakak itu mengurangi makan makanan yang tidak sehat seperti goreng-gorengan itu kakak harus kurangi, terus minum kopi itu harus kurangi juga. Lalu mengatasi permasalahan kehamilan. Jadi selama masa kehamilan itu kakak jangan terlalu berpikir, jangan terlalu sampai stres, jadi memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian kakak juga kurangi untuk begadang setiap malamnya, tidur teratur, pola makan juga teratur. Kemudian adapun makanan sehat dan makanan yang tidak sehat yang wajib ibu hamil konsumsi. Yang pertama, perbanyak mengonsumsi sayur-sayuran hijau, ikan, dan telur seperti pada gambar begini Kak. Jadi kalau bisa kakak itu setiap harinya biar 1 hari sekali kakak makan tuh isi piring itu lengkap, seperti ada sayur, ada buahnya, ada dia punya protein, ada kayak seperti telur, ikan, daging gitu kan, dengan dia punya tomat, mentimun atau apa sejenis itu isi piringku. Tidak apa-apa, 1 kali dalam sehari yang penting ada. Kemudian kakak juga sering mengonsumsi daging, kacang-kacangan, dan buah-buahan segar. Itu kacang-kacangan itu kakak seperti kacang tanah atau kacang hijau, kakak bikin bubur kacang hijau itu makan, kakak untuk tambah juga untuk kesehatan bagi janin dalam tubuh. Kakak juga sering-sering mengonsumsi buah-buahan segar. Tidak apa-apa seperti pepaya itu kan tidak apa-apa, tapi kakak juga sering tidak apa-apa juga 1 hari, dalam hari itu 1 kali mengonsumsi tidak apa-apa, yang penting ada pelengkapnya untuk melengkapi nutrisi pada janin. Kemudian ada pun makanan yang tidak sehat dikhususkan untuk ibu hamil. Yang pertama mengonsumsi makanan yang diawetkan seperti sosis, nugget begitu, kayak ada campuran bahan kimia, itu sangat tidak baik untuk bagi kesehatan janin. Kemudian juga kakak harus membatasi mengonsumsi minum-minuman bersoda, beralkohol yang mengandung vitamin seperti Coca-Cola, Sprite, kopi, dan teh juga itu kakak jangan terlalu sering juga minum. Itu kakak bisa minum tapi membatasi dia punya minuman berapa kali dalam sehari. Kakak tidak boleh lewat dari 2 kali dalam sehari. Misalnya kalau pagi sudah minum, berarti siang dan malam itu dibatasi, tidak usah minum. Kemudian kakak juga harus menghindari makan makanan yang dimasak kurang matang seperti telur, daging gitu. Kakak masak itu harus matangnya itu harus pas-pas. Kakak jangan terlalu sering mengonsumsi makanan yang tidak matang, itu sangat tidak baik untuk kesehatan janin karena masih ada bakteri-bakteri yang kurang baik di dalam. Jadi kakak itu tadi penyuluhan tentang pola makan sehat pada bumil untuk mencegah stunting. Mungkin dari penyuluhan yang saya sudah berikan ada pertanyaan gitu kan tentang sekitaran pola makan untuk mencegah stunting pada bumil. Kalau begitu Kak, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan penyuluhan yang saya berikan kakak menerapkannya di rumah dan dapat menjaga kesehatan